Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dan kita masih akan melanjutkan lagi materi tentang psikologi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Oke, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian bagi yang ingin mendapatkan file atau video ini dengan kapasitas yang tidak terlalu besar supaya kalian hemat kuota, maka downloadlah aplikasi YouTube Go dan kalian bisa pilih video dengan kapasitas yang sesuai yang kalian inginkan. Begitu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa pencet tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang belum lihat video-video sebelumnya yang merupakan bagian dari materi psikologi pendidikan, kalian bisa klik link yang ada di atas. Nah itu dia di atas. Oke, sudah. Dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini butuh untuk dilihat oleh orang lain, maka silakan share di media sosial kalian semua. Baik, kita akan mulai membahas tentang motivasi. Definisi, apa sih motivasi itu? Secara teori, motivasi itu bisa diartikan sebagai kondisi kejiwaan dan sikap mental manusia yang dia memberikan energi, kemudian mendorong kegiatan atau gerakan, dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakpuasan. Nah, ada pakar yang mengatakan bahwa motivation as a set of process that arouse, direct, and maintain human behavior toward attaining some goals. Nah, dari definisi yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa motivasi ini dia punya 3 komponen. Yang pertama adalah arousal, yaitu sesuatu yang membangkitkan. Ini berkaitan dengan dorongan atau drive dan energi dibalik dari perilaku. Kemudian komponen yang kedua adalah direction. Direction itu adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan tadi. Kemudian yang ketiga adalah maintenance. Maintenance itu perawatan ya. Kalau kalian punya kendaraan di maintenance berarti kan dirawat. Nah, seberapa lama orang akan bertahan pada pilihan yang dia buat untuk mencapai tujuan itu? Pilihan apa? Pilihan perilakunya untuk mencapai tujuan itu. Jadi konsistensi semacam itu. Nah, itulah motivasi. Dia ada energi, dia mengarahkan, dan dia memaintain perilaku sampai tujuannya tercapai. Oke, kita masuk pada teori motivasi yang pertama, yaitu teori Abraham Maslow. Jadi, Maslow itu dalam teorinya itu diibaratkan sebagai piramida ya, segitiga begitu piramida. Dan dia membagi kebutuhan manusia menjadi 5. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis seperti bernapas, kebutuhan akan makan, kebutuhan air, dan yang lainnya. Kemudian yang di atasnya adalah kebutuhan rasa aman. Di atasnya lagi ada kebutuhan akan cinta atau belonging, pertemanan, diterima dalam kelompok, semacam itu. Dan yang di atasnya lagi ada kebutuhan harga diri, keinginan untuk dihargai. Kita ingin untuk memiliki prestasi tertentu supaya orang melihat kita sebagai orang yang berprestasi, itu contohnya. Dan yang paling puncak itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, setiap orang menurut Maslow itu memiliki keinginan untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, Maslow ini beranggapan bahwa dalam teori kebutuhan ini, hierarki kebutuhan Maslow, teori hierarki kebutuhan Maslow ini itu dikatakan bahwa apabila seseorang belum dapat memenuhi kebutuhan yang di bawahnya, dia tidak akan terdorong untuk menginginkan pemenuhan kebutuhan yang ada di atasnya. Contohnya begini, seseorang yang kebutuhan fisiologisnya itu belum terpenuhi sepenuhnya, dia tidak akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang di atasnya, rasa aman gitu. Contohnya
kita bisa lihat pada orang-orang yang bidang pekerjaannya itu berbahaya. Contohnya apa? Contohnya orang yang bekerja membersihkan kaca pada gedung pencakar langit. Ada kan? Ada. Mereka bergelantungan. Resiko dari pekerjaannya adalah bisa kecelakaan, jatuh, dan meninggal. Nah, tapi kenapa orang mau melakukan itu? Motivasi apa yang mendorong dia sampai memilih pekerjaan semacam itu? Tentu kalau kita bertanya, yakin sekali jawabannya adalah karena faktor makan. Kalau tidak bekerja, tidak dapat uang, dan keluarganya tidak bisa makan. Jadi, ketika kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, keinginan makan, keinginan bernapas, keinginan ya itu semuanya, sandang pangan papan itu belum terpenuhi, maka orang terdorong lebih pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Dan dia seringkali kemudian karena belum butuh rasa aman, ya dia mengabaikan rasa aman dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Begitu juga yang di atasnya lagi dan di atasnya lagi gitu. Jadi ini pandangan teori hierarki kebutuhan Maslow. Walaupun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Maslow sendiri sebenarnya tidak secara kaku dalam mengungkapkan teorinya ini. Jadi bahkan bentuk segitiga atau piramida ini konon itu bukan Maslow yang mengungkapkan gitu. Tapi karena di banyak literatur itu yang diungkapkan, yang dituliskan dan disebarluaskan adalah teori seperti ini, maka kita akan membahas dari sudut pandang teori ini sebagai ya seperti yang saya tadi jelaskan. Begitu ya. Oke, ini Maslow. Teori yang kedua adalah teori kebutuhan berprestasi dari David McClelland. Jadi McClelland ini membagi, kalau Maslow tadi membagi kebutuhan manusia itu secara bertingkat, ada tingkatannya ada 5. Kalau McClelland dia membagi menjadi 3. Ada kebutuhan berkuasa, ada kebutuhan untuk afiliasi atau berhubungan dengan orang lain, menjalin relasi, dan ada kebutuhan untuk berprestasi. Gitu. Nah, teori ini itu dulu sempat ramai sekali di tahun 2000-an. Banyak sekali kita mendapati iklan-iklan Achievement Motivation Training atau AMT. Jadi teori ini diaplikasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan motivasi. Dasarnya memakai teori kebutuhan berprestasi dari McClelland ini. Oh ya, kita kembali dulu ke teorinya Maslow. Ada satu yang saya lupa sampaikan, bahwa kenapa hierarki kebutuhan dari Maslow ini diibaratkan dalam bentuk piramida, bukan dalam bentuk yang lain. Jawabannya karena piramida itu kan yang bagian bawah dia lebar kan, dan yang paling puncak itu sempit sedikit. Nah, teori ini itu berasumsi bahwa orang yang masih berada pada level pemenuhan kebutuhan fisiologis itu yang paling banyak, makanya dia lebar. Semakin ke atas, maka semakin sedikit orang yang bisa mencapai pada level itu. Gitu. Apalagi yang paling puncak, self actualization, aktualisasi diri, itu sangat sedikit orang yang bisa mencapai tempat tersebut atau level tersebut gitu ya. Jadi karena semakin sedikit orang yang bisa mencapai kebutuhan yang ada di atas, maka dia akan semakin menyempit dan akan berbentuk seperti piramida, seperti yang kalian lihat pada gambar. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, teori Clayton-Alderfer, atau dia mengungkapkan teori ERG. Apa itu ERG? Itu adalah singkatan dari existence, relatedness, dan growth. Jadi Clayton-Alderfer itu membagi kebutuhan inti manusia menjadi 3 itu. Kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan dasar. Seperti kalau di Maslow itu ada kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Terus berikutnya ada kebutuhan relatedness atau hubungan, keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi.
Kalau di teorinya Maslow itu ada kebutuhan love atau belonging, kebutuhan akan cinta atau menjalin hubungan dengan orang lain, serta kebutuhan self esteem atau harga diri. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan atau growth, keinginan untuk mengembangkan diri. Nah, ini kalau dalam Maslow itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, memang teori Clayton-Alderfer ini mirip seperti teorinya Maslow. Ya kan? Konsepnya sama. Lebih dari satu kebutuhan dapat beroperasi pada saat bersamaan. Jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya akan meningkat. Tuh. Teori yang keempat adalah teori Herzberg, teori dua faktor. Jadi Herzberg ini mengungkapkan adanya dua faktor motivasi. Satu namanya adalah faktor motivasi dan satu lagi faktor hygiene. Bahasa Indonesianya hygiene kan kebersihan ya. Nah, jadi manusia itu sebenarnya tidak bisa dibagi menjadi kondisi motivasinya, tidak bisa dibagi menjadi termotivasi dan tidak motivasi, tidak. Tapi ada yang di tengah-tengah. Orang tidak puas tapi juga tidak termotivasi. Ini yang gambar. Nah, ini dia. Perhatikan. Kondisi di tengah-tengah ini, orang itu ya tidak puas, tidak termotivasi, tapi juga orang itu tidak puas tapi juga tidak termotivasi gitu loh. Kondisi yang netral seperti pada umumnya gitu. Nah, tapi ada juga kondisi orang tidak puas dan tidak termotivasi. Oke. Kepuasannya itu negatif gitu. Sudahlah begitu dia juga tidak termotivasi. Dan ada lagi kondisi yang lebih positif, yaitu dia puas dan dia termotivasi. Mungkin kalian sedikit susah memahaminya ya, tapi gini, saya akan memberikan ilustrasi sesuai dengan penempatan teori ini umumnya diterapkan di dunia apa ya. Jadi teori ini itu banyak diterapkan pada dunia organisasi industri. Misalnya gini, kalian adalah owner dari sebuah counter pulsa ya, counter HP. Lalu kemudian kalian memberikan gaji kepada karyawan kalian itu 1 juta per bulan, dan itu pasti sesuai dengan kontrak. Mau dia sakit-sakitan, mau dia masuk, mau nggak masuk, mau penjualannya banyak, mau penjualannya tidak banyak, itu ya gajinya karyawan itu adalah itu tadi 1 juta. Nah, tapi ada klausul dalam perjanjian pekerjaan yang mereka tanda tangani. Apabila mereka bisa menjual handphone atau pulsa melebihi target, maka dia akan diberikan bonus 50% dari keuntungan penjualan tersebut. Kira-kira kalau kalian menjadi kalau kalian jadi bosnya, karyawan itu akan merasa seperti apa diberi klausul perjanjian seperti itu? Oke, jawabannya adalah pasti mereka terdorong untuk mendapatkan 50% keuntungan dari penjualan yang lebih tadi itu. Oke? Akan seperti itu kan ya? Nah, inilah yang kemudian bisa mendorong kepuasan positif dan membuat mereka termotivasi bekerja lebih giat. Gitu. Nah, itu yang sini. Nah, sekarang contoh yang sini bagaimana? Oke, yang situ contohnya begini. Kalian jadi owner lagi kan, owner pada situasi yang sama, owner sebuah counter menjual handphone. Lalu kemudian kalian punya karyawan, dan karyawan ini itu mereka jam kerjanya itu ini dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Mereka menjaga counter. Oke. Nah, selama itu kalian tidak memberi mereka makan siang dan makan malam. Oke. Yang kalian berikan kepada mereka hanya apa? Hanya gaji pokok saja 1 juta. Kenapa mereka awalnya mau dengan perjanjian seperti itu? Karena ketika kalian rekrut mereka adalah
karyawan atau individu yang masih muda, yang belum menikah gitu kan, sehingga kebutuhannya belum banyak dan mereka pikir bahwa bekerja dengan kalian ya yang penting memiliki pekerjaan. Oke, seiring berjalannya waktu mereka kemudian menikah dan kebutuhan mereka sendiri itu bertambah. Nah, tapi pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja kepada kalian itu ya tetap. Kira-kira apa yang akan terpikir oleh karyawan-karyawan kalian itu? Pasti kan mereka akan berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan pendapatan yang lebih dari bekerja dengan kalian kan gitu ya. Nah, itulah. Itu yang ini. Muncul ketidakpuasan dan tidak termotivasi. Terus kondisi yang biasa gimana? Ya, yang biasa yang biasa aja sesuai dengan pekerjaan dan pekerjaan itu mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka orang akan bekerja biasa aja. Dia tidak akan termotivasi untuk mengeluarkan tenaga produksi lebih gitu. Misalnya kalian sudah gaji karyawan kalian, lalu kemudian mereka ya tugasnya jaga toko, ada yang beli ya syukur, nggak ada yang beli ya sudah, nggak ada masalah, nggak ada hukuman juga. Kalaupun nanti penjualannya lebih, itu juga mereka nggak dapat bonus ya, mereka akan bekerja biasa saja. Kondisi itulah disebut dengan kondisi yang ya biasa aja di tengah-tengah ini gitu. Termotivasi ya enggak, dia tidak termotivasi ya enggak juga, pengen pindah ya enggak, pengen bekerja lebih giat ya enggak juga gitu loh. Nah, itu teori Herzberg. Jadi faktor kebersihan atau faktor hygiene itu diantaranya adalah kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan orang lain, kehidupan pribadinya, tingkat gajinya, keamanan pekerjaannya, kondisi kerjanya. Sesuatu yang kalau faktor hygiene ini tidak ada, maka karyawan itu akan berpikir untuk keluar. Oke. Terus ada juga faktor motivasi. Ini adalah faktor yang apabila faktor tersebut tidak ada, maka karyawan tidak akan terdorong untuk mengeluarkan usaha lebih untuk meningkatkan produksinya. Tapi kalau faktor motivasi ini ada, maka karyawan akan berusaha lebih untuk meningkatkan produktivitasnya. Gitu. Itu namanya teori dua faktor dari Herzberg. Semoga kalian paham. Terus teori keadilan, social equity theory, diungkapkan oleh Adams. Jadi manusia, individu ya, kita semua lah, itu selalu berhitung antara sesuatu yang kita keluarkan dengan sesuatu yang kita dapatkan. Jadi input yang diberikan individu karyawan kepada perusahaan itu apabila dirasa tidak sesuai dengan outputnya, dengan pendapatan, dengan gaji, dengan bonus yang diterima, maka dia akan merasa tidak adil. Kondisi tidak adil seperti ini akan membuat mereka mereka tidak akan mengeluarkan usaha lebih. Ya kan, dia males toh, sudah melakukan usaha tertentu tapi pendapatannya imbalannya itu tidak sebanding, maka orang akan turun motivasinya. Berbeda ketika inputnya dia naikkan atau usahanya dia naikkan, pekerjaan produktivitasnya dia naikkan, lalu kemudian dia mendapatkan imbalan yang sebanding dengan energi, usaha, waktu yang dia keluarkan itu, tentu dia akan semakin bersemangat. Nah, ini adalah teori keadilan, teori motivasi dari social equity theory. Atau contoh lain teori keadilan itu misalnya di dalam kelas saja. Kalau misalnya ini ada dosen ini itu berlaku tidak adil pada siswa, itu juga bisa menurunkan motivasi belajar siswa. Contohnya gimana? Misalnya dosen ini itu hanya akan memberikan nilai yang bagus apabila mahasiswa itu berasal dari daerah yang sama dosennya. Mahasiswa lain walaupun sepinter apa, walaupun tugasnya dibuat sebagus apa, walaupun dia bertanya sesering apa, karena asal wilayahnya itu berbeda dengan dosennya, maka nilainya pasti di bawah B misalnya. Tapi kalau yang asal daerahnya sesuai satu daerah dengan dosennya, itu dia nilainya misalnya A, walaupun nggak pernah masuk A gitu.
Kira-kira perasaan apa yang akan dirasakan oleh mahasiswa yang berasal dari daerah berbeda dengan dosennya? Ya tentu dia tidak akan semangat belajar kan. Ngapain belajar wong nilainya nggak akan bisa bagus kan, begitu yang dipikirkan. Nah itu social equity teori. Jadi semakin perasaan adil itu muncul, ada, dirasakan, maka semakin motivasinya akan tinggi. Yang keenam, teori penetapan tujuan atau goal setting teori. Dia dikemukakan oleh Edwin Locke bahwa dalam menetapkan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional. Tujuan yang mengarahkan perhatian, mengatur upaya, meningkatkan persistensi, dan menunjang strategi-strategi kegiatan. Jadi intinya semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka motivasi orang yang ingin mencapai tujuan itu akan semakin tinggi. Semakin tujuannya itu tidak jelas, maka motivasinya akan semakin rendah. Inti dari teori ini seperti itu. Jadi makanya dalam penerapannya itu kita sering kalau misalnya kalian ikut seminar motivasi, kalian akan ditanya, kalian pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Suksesnya itu sukses apa? Menjadi pedagang, pengusaha, dosen, mau jadi pejabat pemerintahan atau apa? Itu harus jelas. Supaya apa? Supaya dalam menetapkan langkah-langkah perilaku yang akan dilakukan itu juga jelas gitu. Karena kalau ada orang ditanya, kamu ingin jadi apa? Saya sih mengalir aja seperti air mengalir, maka biasanya dia mau melakukan apa juga nggak jelas, ya kan? Supaya mencapai tujuan, tujuannya apa juga nggak jelas. Makanya untuk bisa membuat motivasi itu semakin tinggi, maka yang pertama harus dicari itu adalah tujuannya. Ketika orang lupa akan tujuannya, itu motivasinya pun bisa akan turun, begitu. Jadi tujuan kalian kuliah mau ngapain? Karena ikut-ikutan teman, ya sudah. Kalau seperti itu berarti indikasi bahwa motivasi belajarnya tidak akan tinggi gitu. Oke, gitu. Tapi kalau tujuannya ingin menguasai pengetahuan tertentu, maka aktivitasnya juga akan terlihat berbeda. Dia akan lebih banyak berada di perpustakaan, membaca buku-buku, dan melakukan aktivitas-aktivitas akademik yang akan membuat dia menjadi pintar dan menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu, kan begitu ya. Oke. Selanjutnya, daur motivasi. Motivasi ini itu dalam diri individu itu akan berputar seperti daur. Motivasi selalu diawali dengan adanya kebutuhan. Atau determinan tertentu yang membuat seseorang itu mengalami tension dalam jiwanya, ketegangan. Dan manusia tidak nyaman dengan situasi tension seperti ini. Dia akan membentuk perilaku untuk memenuhi kebutuhan itu supaya apa? Supaya tensionnya mereda. Bagaimana tension bisa mereda? Ya ketika tujuan yang ingin dia capai, kebutuhannya itu tadi tercapai ke tujuannya, kan gitu ya. Nah, ini berputar terus. Kenapa berputar? Mungkin kalian bertanya, kan tensinya udah mereda Pak, tujuannya udah tercapai, kok muncul lagi, muter lagi, kenapa? Ya namanya manusia. Jawabannya adalah karena namanya manusia, dia tidak akan puas pada terpenuhnya satu kebutuhan saja. Dia akan selalu terpapar dengan banyak informasi yang membuatnya itu muncul kebutuhan-kebutuhan lain setelah dia mencapai satu kebutuhan tertentu. Oke, mungkin kalian sekarang masih kuliah S1 ya. Tapi bisa jadi setelah selesai S1 kalian akan terdorong untuk melanjutkan ke S2. Setelah selesai S2 bisa jadi kalian akan terdorong lagi untuk lanjut ke S3. S3 tidak puas lagi, bisa jadi akan terdorong lagi untuk postdoktoral. Nah, kan begitu. Nambah terus itu. Jadi ya seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah ya, bahwa manusia itu nggak akan ada puasnya sampai tanah itu menyumpal mulutnya, kan gitu ya. Kalau dia dikasih satu lembah emas, maka dia akan ingin lembah-lembah emas yang lainnya lagi.
Dan dia akan puasnya kapan? Dia puasnya ya kalau tanah sudah nyumpel mulutnya. Maksudnya apa? Ya kalau dia sudah masuk liang lahat, sudah meninggal kan gitu. Oke, kita bisa rasakan sendiri. Kita tanya pada diri kita masing-masing, insya Allah akan seperti itu, cocok itu manusiawi. Hanya kadar kemanusiaannya itu atau kadar kualitasnya itu hanya tergantung bagaimana kita mengontrol keinginan-keinginan kita. Oke, selanjutnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini bagi penyusun skripsi banyak sekali yang apa ya? Ya menurut saya salah kaprah. Mereka mengira bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu adalah aspek atau dimensi dari motivasi. Padahal tidak. Ini adalah jenis motivasi dalam belajar. Jadi dalam belajar itu dikenal dua motivasi ini. Walaupun ini bisa diterapkan pada setting yang lain ya, tapi motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini biasanya penerapannya banyak pada dunia pendidikan. Jadi gini, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang sumber motivasinya itu muncul dari dalam diri individunya, dari aktivitas yang dilakukannya itu. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang sumber motivasinya itu berasal dari luar aktivitas yang dilakukan itu atau perilaku yang dilakukan itu. Contohnya begini. Ya ini contohnya sudah banyak nih. Ingin stiker bintang, ingin hadiah, takut hukuman, mengalahkan lawan, takut dimarahi, itu adalah contoh motivasi ekstrinsik. Kalian belajar, kenapa belajar? Karena ingin dapat stiker bintang. Bandingkan dengan motivasi intrinsik. Kenapa belajar? Karena ada rasa ingin tahu, ya kan? Contoh lagi, yang ekstrinsik belajar karena ingin hadiah. Yang intrinsik belajar karena apa? Karena ingin memiliki apa? Memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan gitu. Terus motivasi ekstrinsiknya takut dihukum. Misalnya kalian nggak belajar nanti dihukum. Tapi ada juga yang belajar itu karena gemar belajar. Kan gitu ya. Nah, perbedaan dari intrinsik dan ekstrinsik ini, kalau ekstrinsik itu kalau dilarang dia melakukan aktivitas itu, dia akan senang banget. Ya wes lah, nggak belajar ya, kamu nggak boleh belajar. Wah, alhamdulillah nggak belajar. Yang penting motivasi ekstrinsiknya, sumber motivasinya didapatkan. Tapi kalau intrinsik, karena dia bersumber dari dalam diri individunya sendiri, maka ketika dia dilarang, dia akan melawan. Contohnya apa? Kamu jangan apa ya, main game ya. Wah, kenapa nggak boleh main game? Wah, dia akan melawan. Kenapa? Karena main game itu menyenangkan dan dia menggemari itu. Itu adalah hobinya misalnya. Jadi kalau dilarang dia akan marah, dia akan melawan gitu. Itu berarti sumber motivasinya adalah intrinsik. Ada nggak orang atau siswa yang ketika dia dilarang belajar dia akan melawan? Misalnya seperti ketika PSBB seperti sekarang kita ya, lockdown begini, kan kita nggak bisa sekolah kan. Ada nggak yang merasa sedih gitu misalnya, nggak sekolah gitu sedih, terus dia mencari cara supaya bisa sekolah dan seterusnya? Ada nggak? Ya kalau ada berarti sekolahnya itu sumber motivasinya itu intrinsik karena memang ingin sekolah. Sudah selesai. Ya, itulah motivasi. Jadi motivasi itu kita mengenal sebagai salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar. Gitu. Walaupun seseorang itu terbatas dari sisi bakat maupun dari sisi kecerdasan, tapi ketika seseorang itu memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya, maka keterbatasan bakat dan keterbatasan kecerdasan itu akan bisa dia lampaui gitu. Dan banyak orang yang masih salah paham ya bahwa motivasi itu katanya bisa diberikan. Cara memberikannya bagaimana? Cara memberikannya dengan ya misalnya diberi motivasi oleh kawan. Itu bukan diberi motivasi, itu namanya diberi saran, diberi sugesti misalnya, yang kemudian membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam orang yang diberi saran dan sugesti itu tadi gitu ya. Jadi
Motivasi itu tidak bisa diberikan. Yang bisa diberikan apa? Saran, masukan. Itu bisa diberikan. Adapun motivasi yang muncul setelah itu, setelah saran yang diberikan itu, yaitu namanya motivasi intrinsik. Munculnya dari dalam. Jadi, di antara cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik adalah mendengarkan saran, membaca kisah-kisah orang sukses. Nah, itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Gitu ya. Oke. Demikian saja video kali ini. Semoga video singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Apabila kalian masih belum memahami apa penjelasan yang tadi saya berikan, silahkan di replay, diulang lagi. Gitu. Dan tunggu video-video selanjutnya. Kita masih akan membahas tentang apa itu namanya, masih ada 2 lagi bahasan yang akan kita bahas, yaitu kalau tidak salah ingat adalah IQ dan apa ya, saya lupa satunya, tapi yang salah satu adalah IQ atau kecerdasan. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian. Dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.